Baik, selamat pagi mahasiswa sekalian. Kembali kita lanjutkan materi kita di pengujian pangkal lunak. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang control flow coverage, how to draw the CFG dari kode yang kalian sedang akan testing. Sekarang kita akan masuk ke part 2-nya. Kita akan masuk bagaimana kita mengenerate test case dari CFG tersebut. Ya. Baik, saya akan buka dulu materi kita. Oke. Ini kita sudah bahas 3 materi topik pertama minggu lalu, apa itu box test, white box testing, advantages, disadvantages, dan importance-nya. Sebenarnya control flow coverage juga sudah kita bahas pengenalannya, sekarang penerapannya dalam pengeneratan test case atau test suite nanti ya. Oke, nah jadi kalau kita lihat urutan prosesnya, kita punya kode program, kita akan gambar control flow graph-nya, ya, CFG-nya, kemudian dari situ nanti akan diputuskan coverage target dalam penentuan pengeneratan test case, ya. Jadi nanti kan ada jenis-jenis coverage target yang bisa kita terapkan dengan menggunakan informasi pada control flow graph, ya. Nah, setelah tahu coverage targetnya apa, kita bisa create test case kita, dan dalam testing tentu test case akan dieksekusi untuk mengimplementasi testingnya dan memperoleh result sebagai hasil testing, gitu ya. Nah, ini adalah coverage target yang bisa kita pilih, ya. Jenis-jenis control flow coverage. Ini ada statement coverage, jadi akan apabila ini kita gunakan untuk pengeneratan test case kita, maka kita sebut statement coverage testing. Ada branch atau disebut juga decision coverage testing. Ada condition coverage atau CC, decision condition coverage DCC, modified condition decision coverage MCDC, dan multiple condition coverage MCC. Ya, kita akan lihat nanti satu persatu bagaimana masing-masing coverage target tersebut dijalankan sehingga kita hasilkan test case dari sana. Oke, kembali kita lihat satu contoh kode program sederhana yang akan lebih mudah kita pahami nanti dalam penjelasan test case-nya yang akan kita uji dengan white box testing khususnya control flow graph. Ya, jadi kita buat control flow graph-nya dulu. Tadi langkah pertama. Ada 6 statement dalam kode ini, ya, statement 1 sampai statement 6. Perhatikan. Nah, ingat cara memperoleh node gitu ya. Jadi node statement-statement yang ada dalam satu garis belum bercabang itu akan jadi satu node gitu ya. Jadi ada node 1, node 2. Node 2 kan terjadi di if A lebih besar dari 1 di line kelima atau statement ketiga ya. Node ketiga adalah di line ke-7 atau statement 4 merupakan hasil kalau ada branching di line 5 true akan ke line 7. Kemudian line 9 akan menjadi node 4, line 10 karena sama masih tidak ada branching setelah line 9 tetap berada di node 4. Jadi kalau kita gambarkan nanti flow graph-nya N1 menuju N2, N2 ada percabangan ada ke N3, tapi karena false-nya langsung ke N4, N3 juga akan masuk ke N4 gitu ya. Dari N2 ada yang langsung ke N4, beda dari N3 juga ke N4 ya, baru end of the aplikasi gitu ya. Itu. Nah, untuk coverage pertama disebut dengan statement. Jadi statement tadi kita tahu yaitu statement 1 sampai statement 6. Nah, artinya semua statement itu harus disentuh, dieksekusi oleh test case yang akan kita generate. Ya. Jadi kalau kita jalankan test case-nya, semua statement tadi akan dieksekusi, disentuh. Ya. Kadang disebut disentuh ya istilahnya oleh para tester, disebut juga dieksekusi gitu ya. So every statement is at least executed once. Ya. Jadi 1 sampai 6 harus di cover. Artinya semua node pun harus dilewati. Nah, bagaimana kita melewati seluruh node? Sebenarnya
Cukup satu skenario ya. N1 masuk ke N2. Kalau N2 true, ya kondisi di N2, decision di N2 true, itu akan masuk ke N3. Setelah N3 dieksekusi, tetap akan masuk ke N4. Dengan satu test case, ternyata semua statement akan terpenuhi. Yaitu kalau apa? Semua kondisi atau decision yang ada di 5 atau branch di 5, di line 5 atau statement 3 itu true. Bagaimana itu supaya true? Kondisi A lebih besar 1 dan B sama dengan 0 itu harus true karena ada di sana apa? N, ya. Jadi true and true baru true kan? Jadi decision tersebut akan true untuk bisa memenuhi statement coverage. Bagaimana dia kondisi true? Ambil aja satu contoh. Kalau A 2 dan B sama dengan 0. Jadi test case yang memenuhi statement coverage cukup satu, yaitu test case di mana A sama dengan 2 misalnya atau B dan B sama dengan 0. Ya. Itu test case-nya untuk statement coverage. Jelas ya? Nah, sebenarnya ini masih level paling sederhana ya. Bisa kita lihat bahwa sebenarnya perlu kita periksa juga, ini kan karena kebetulan dia else-nya tidak ada ya. Sehingga perjalanan true false-nya itu tidak terlalu pengaruh karena setelah true dia langsung ke titik yang sama dengan false gitu ya. Nah, sekarang ada kondisi mungkin antara decision ini harus pernah dieksekusi. Tadi kan hanya decision true cukup. Semua statement sudah terpenuhi. Tapi statement false harusnya perlu kita decision false di statement 3 itu perlu kita jalankan juga. Itu kan sebagai tester ya. Sehingga statement coverage sepertinya kurang. Ini perlu dinaikkan levelnya. Itulah muncul condition and decision, ya. Condition and decision. Nah, sekarang nanti akan ada namanya decision coverage, ada yang disebut dengan condition coverage dan gabungannya. Gitu ya. Sekarang perlu kita pahami dulu apa definisi condition dan decision. Apa itu decision? Ya, decision tadi komplit dari ekspresi yang harus dipenuhi oleh statement if. Ya, itu decision, branch. Jadi, sebuah decision bisa terdiri dari banyak condition. Kalau tadi di program ini, decisionnya adalah apa? A lebih besar 1 and B sama dengan 0. Dia terdiri dari dua kondisi. Kondisinya adalah A lebih besar 1, kondisi kedua adalah B sama dengan 0. Ya, jadi ini harus clear dulu definisi condition and decision. Nah, tadi decisionnya adalah, kadang kita pakai notasi D untuknya adalah if A lebih besar 1 and B sama dengan 0, dia terdiri dari dua different condition. Condition 1 atau C1, A lebih besar 1. Condition 2 atau C2, B sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang decision coverage, atau kita sebut juga branch coverage. Apa itu? Tadi bahwa seluruh branch, setiap branch yang ada dalam kode program itu harus dieksekusi minimal sekali. Ya. Jadi di situ juga ditetapkan bahwa setiap decision takes on all possible outcomes. Jadi jangan hanya true. Kalau tadi statement coverage true ternyata sudah memenuhi, di branch itu nggak cukup. False-nya juga harus kita test gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan branch atau decision coverage. Jadi kalau kita perhatikan, statement coverage pasti terpenuhi saat kita menjalankan branch coverage. Oke, sekarang kalau kita perhatikan tadi ke kode tadi, kita tadi kondisinya, decisionnya adalah di statement 3. Kalau dia true, akan menjalankan node apa? Node 1 masuk ke node 2, true, akhirnya masuk ke node 3 kan? Node 3, kemudian setelah itu node 4. Nah, tadi decisionnya harus true dan false dijalani. Sekarang tadi sudah true, sekarang kita jalankan yang false-nya. Ya, kalau untuk false bagaimana? Kita jalankan N1 akan dieksekusi,
N2 dieksekusi, N2 false, berarti N3 dia nggak dieksekusi, langsung ke N4. Akan ada dua path untuk branch coverage, yaitu D true dan decisionnya false, dengan path yang berbeda. Decision true, N1, N2, N3, N4, decision false, N1, N2, N4. Gitu ya. Nah, jadi apa test case yang bisa di situ? Harus ada minimal 2 test case berarti kan. Tadi 2 dan 0 adalah satu test case untuk branch juga. Test case kedua adalah kalau misalnya 2 dan 1, B1 udah pasti false kan jadinya. Itu branch coverage. Nah, dari tadi saya mengambil test case, kita bisa lihat bahwa seolah-olah kondisi ini nggak berpengaruh gitu kan. Padahal kadang ada decision tertentu, semua kondisinya itu pun akan pengaruh gitu. Jadi perlu kita periksa. Jadi level up pemeriksaannya kita naikkan lagi sehingga kita bisa periksa ke kondisinya. Itulah yang disebut dengan kondisi coverage. Tadi kondisi di program tadi ada 2 gitu ya, A lebih besar 1, B sama dengan 0. Jadi kita tidak langsung ke decisionnya, yang penting semua kondisinya, semua possible outcome dari setiap kondisinya itu kita harus periksa. Jadi each condition in a decision takes on all possible outcome, true and false at least once. Ya, jadi C1 at least pernah true dan pernah false sekali. C2 bisa dengan 0, pernah true, pernah false. Jadi ada 2 opsi di sini. Itu misalnya C1 is true and C2 is false, C1 is false, C2 is true. Kalau kita perhatikan, C1 sudah pernah true dan false, C2 sudah pernah false dan true. Option B, C1 true, C2 true, C1 false, C2 false. Bagaimana test case-nya? Ini yang ada. Jadi bisa 2 test case ya untuk option A. T1 tadi C1 harus true kan, berarti harus lebih besar 1, A sama dengan 2, C2 false, B sama dengan 0. Option B ini ya, ini option B, salah ya. Karena true and true, ya kondisi 1 true, kondisi 2 true, kondisi 1 false, kondisi 2 false. Itu ini. Jadi ini option B ya, tolong dikoreksi. Kalau option A apa? Ya A sama dengan 2, B sama dengan 1, test case satunya. Test case 2-nya adalah A sama dengan 0, B sama dengan 0. Ya. Jadi salah satu opsi itu bisa kita pakai untuk dikatakan memenuhi condition coverage. Jadi kalau tadi decision coverage juga 2 test case sudah terpenuhi di decision coverage. Untuk condition coverage juga ada 2 test case yang bisa memenuhi gitu ya. Jadi ini kita bisa membuatnya lebih mudah dengan membentuk traceability table. Ini contohnya CC yang is not satisfied. Kalau di sini yang di atas yang not satisfied, C1 itu tidak pernah mengalami false. Jadi tidak memenuhi conditional coverage. Ya, kalau yang di kedua CC is satisfied karena masing-masing baik kondisi 1 maupun kondisi 2 pernah true dan pernah false. Jelas ya? Oke, sekarang ada penggabungan lagi. Dirasakan decision kok kayaknya nggak komplit memang karena nggak semua kemungkinan kondisinya dipenuhi. Tapi condition juga kenapa nggak melihat hasil decisionnya gitu, walaupun nilai kondisinya masing-masing sudah ditangani gitu ya, sehingga digabung disebut dengan decision condition coverage, DCC. Ya, DCC part sama dengan condition coverage, is condition in a decision takes on all possible outcomes, true and false at least once. Dan di decision condition partnya, decision coverage partnya sama dengan decision coverage part tunggal ya, di mana each decision takes on all possible outcomes, true and false at least once. Ya, jadi kalau kita perhatikan tadi, apakah berbeda dari yang 2? Ya, if A lebih besar 1, B itu kan decisionnya ya. Kemudian kondisi 1 A lebih besar 1 dan kondisi 2 B sama dengan 0. Opsi 1
kondisi 1 dan kondisi 2 pernah true atau false gitu ya. Lihat di option A, C1 pernah true, pernah false, ya. C2 pernah false dan pernah true, ya. Decision pernah false, ya. Pernah true? Not yet. Karena kalau false dan true tetap false gitu ya. Sehingga ini bukan decision condition coverage. Ya, karena decisionnya tidak pernah true. Nah, kalau option B, coba kita perhatikan lagi. Condition 1 pernah true and false? Yes. Condition 2 pernah true and false? Yes. Kondisi 3, D, decision, maksud saya, decision pernah true or false? Yes. Ya, di atas true, di kedua false. So, is it covered di sisi? Yes. Ya, karena masing-masing sudah terpenuhi at least one. Ini dengan lihat traceability tadi, table, kalau C1 dan C2, kalau C1 true, C2 false, true and false is false. So, D1 adalah false. C1 false, C2 true, false and true juga false. D1 juga false. Tadi, D-nya tidak terpenuhi sehingga DCC juga tidak terpenuhi. Yang kedua, tadi, C1 itu true, C2 itu false, D1 false. C1 false, C2 true, D1 false. Saya tambah satu lagi test case-nya. C1 true, C2 true, D1 true. Terpenuhi? Terpenuhi. Atau opsi lain, ya. C1 true, C2 true, true. Artinya decision true. C1 false, C2 false, decision false. Udah semua C1 pernah true false ya, C2 pernah true false ya, D1 true false ya. Opsi 2 ini juga sudah DCC. Jadi DCC bisa terpenuhi dengan 2 test case ataupun 3 test case. Apakah bisa DCC dengan CC tadi test case-nya sama? Bisa, ya. Dengan D-nya juga sama? Sama bisa, gitu ya. Jadi itu DCC. Saya harap paham ya. Kemudian naik lagi, ternyata ada kondisi tadi, kalau dia berubah, ya, walau sebuah kondisi berubah, decision tidak berubah, gitu loh. Jadi misalnya ada kondisi 1 true, kondisi 2 false, decisionnya false. Kondisi 1 tadi true kan, kita ubah menjadi false dia, ternyata decision tetap false. Nah, itu namanya ada kondisi yang independent effect, tidak mempengaruhi outcome of decision. Ya. Jadi itu akan diperiksa di Modified Condition Decision Coverage, MCDCC. Jadi di MCDCC ini ada pemeriksaan tambahan, yakni mencari independently affects, ya. Ya, tadi a condition independently affects the outcome of a decision if by changing the outcome of the condition alone, the outcome of the decision change. Ya, ya, cerita saya tadi, kalau saya ubah kondisi 1 tadi, ternyata decisionnya jadi berubah, berarti itu adalah independent effect. Ya, oke, jadi syaratnya tapi untuk MCDC dia harus satisfy DCC, Decision Condition Coverage. Ini misalnya tadi tetap ya kondisinya apa, decisionnya apa. C1 is true, C2 is true, dan D decision is true. Kalau C1 kita ubah dari true menjadi false, D is false. Sehingga C1 independently affect. Ya. Oke. Independently affect the decision. Ini contoh gambar bagaimana independently. Kalau kita ubah nanti C1 jadi true, decision jadi true kan ya. Kalau kita ubah C2 ini jadi true, decision jadi false. Itu yang ketiga. Di layer 1 kalau C1 kita ubah jadi false, decisionnya tetap false, tidak independent. Gitu misalnya. Maksudnya. Tadi untuk itu modified, nanti boleh dicari test case yang memenuhi MCDCC itu seperti apa. Jadi semua kondisi harus menunjukkan independent effect untuk bisa ikut jadi test case.
Karena itu untuk menjamin bahwa sebenarnya kondisi yang mengakibatkan decision itu menjadi begitu, itu harus terlibat gitu. Ya, tapi ingat DCC juga harus terpenuhi. Ya, itu MCDC maksud saya. Oke, sekarang ada masuk lagi bahwa ada multiple condition coverage yang bisa diperiksa gitu ya. Namanya MCC. Ya, kalau tadi kita hanya memeriksa dia pernah at least once. Kalau ini semua possible combination of condition outcomes, true or false, the decision should be covered at least once. Jadi semua kemungkinan nilainya tetap kita jadikan test case. Ya, jadi kalau tetap dengan contoh yang tadi, C1-nya apa, C2-nya ini, decision-nya itu. Jadi C1 is true, C2 is false, C1 is true, C2 is true, C1 is false, C2 is true, C1 is false, C2 is false. Semua kemungkinan kondisinya sudah kita ikutkan, gitu ya. Dan itulah yang memenuhi MCC. Ya, ini dia. Ya, sehingga akan ada 4 test case yang memenuhi MCC. Ya, karena dia 2 kondisi tadi, berarti akan ada 4. Ya, demikian tadi bagaimana kita memanfaatkan control flow graph untuk mengenerate mengenerate test case kita. Ya, saya harap kalian sudah paham dan bisa sebenarnya cukup simpel ya, selama kalian tahu mengetahui apa kondisi, apa decision dalam program kalian, harusnya itu bisa dilakukan gitu. Tapi memang nanti banyak tools programming yang sudah bisa kita gunakan untuk memberikan informasi apa coverage information tadi. Gitu. Statement coverage-nya apa aja, decision coverage-nya atau branch coverage-nya apa aja, gitu ya. Atau function coverage apa aja, itu ada nanti. Misalnya C programming, C language, dia punya GCOV namanya, ya. Java juga punya. Nanti akan kita pelajari di praktikal, ya. Baik itu mengenai test case yang dihasilkan dari control flow graph. Saya harap kalian paham dan bisa menerapkannya nanti di praktikum akan kita cobakan, ya. Baik, terima kasih. Akan kita lanjutkan dengan materi minggu depan. Tapi kalau ada diskusi mengenai materi ini, silahkan di grup forum diskusi kita disampaikan. Terima kasih, selamat pagi.